Infrastruktur merupakan salah satu elemen penting di dalam mewujudkan kemajuan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Kementerian PUPR khususnya BPIW memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pemrograman yang menterpadukan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan melalui perencanaan terpadu dan sinkronisasi program infrastruktur PUPR meliputi fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan dana. Terdapat isu krusial dalam pembangunan nasional, di antaranya disparitas antar kawasan karena kecepatan pertumbuhan antar kawasan yang berbeda didasari adanya kondisi daya dukung dan daya tampung yang beragam. Untuk mengatasi hal ini, tentunya dibutuhkan suatu tools atau guidance yang dapat menterpadukan program pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah. Salah satu pendekatan atau tools untuk menterpadukan semua hal tersebut adalah wilayah pengembangan strategis atau WPS yang berbasis pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur dengan konsep perencanaan WPS diharapkan akan menciptakan integrasi pembangunan infrastruktur dalam suatu kawasan dan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, serta mengakselerasi penurunan disparitas di kawasan barat dan timur. Di kesempatan kali ini, kita bertemu dengan narasumber yang sangat kompeten dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, Dr. Insinyur Hermanto Dardak, MSc, untuk kemudian membahas lebih detail mengenai pandangannya terhadap konsep perencanaan WPS dan implementasinya di Indonesia sampai saat ini juga di masa mendatang. Selamat pagi Pak Hermanto. Selamat pagi Bapak Kapus Bangkom JPW. Ya, apa kabar Pak? Baik, sehat. Mungkin bisa disapa Pak peserta pelatihan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, segenap peserta pelatihan. Semoga senantiasa sehat dan tentunya dengan energi yang tetap tinggi. Ya, makasih Pak. Bagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, hari ini kita khusus membahas mengenai wilayah pengembangan strategis. Jadi wilayah pengembangan strategis ini merupakan suatu konsep ya pengembangan wilayah yang nantinya lebih kepada substansinya pengembangan infrastruktur. Jadi hari ini kita memang sengaja menghadirkan Pak Hermanto karena Pak Hermanto sendirilah dulu yang pertama kali mencetuskan ide daripada wilayah pengembangan strategis ini. Mungkin pertama Pak Hermanto, kita mengenal dari Undang-Undang Penataan Ruang Pak, Undang-Undang 26 tahun 2007 itu Pak ya. Dan Bapak juga dulu yang merintisnya. Ya Bapak ikut juga kan? Nah kita kenal di situ ada RT RWN, ada RT R provinsi, kemudian ada RT RW kabupaten kota. Nah kalau dikaitkan dengan, saya singkat aja WPS Pak ya, supaya lebih gampang wilayah pengembangan strategis menjadi WPS. Kita kaitkan WPS ini kira-kira posisinya di mana Pak? Ya mungkin pertama bahwa pendahulu kita ya. Kalau kita melihat PU pada zamannya Pak Sutami, Bapak Purnomo Sidi, ya Pak Menteri kita, bahwa di dalam membangun infrastruktur kita perlu mendekati dengan pembangunan wilayah, pendekatan wilayah. Artinya apa? Artinya tentunya kita mencoba untuk melihat bahwa wilayah adalah jaringan daripada pusat-pusat pertumbuhan. Pusat-pusat pertumbuhan, misalnya jalan sebagai pembentuk struktur ruang juga, sekaligus sebagai apa yang disebut sebagai simpul pelayanan jasa distribusi. Sehingga tentunya dalam konteks ini kota melayani ke dalam untuk bagaimana tematik kota tadi dan melayani keluar untuk distribusi jasa barang.
orang ya dari kota yang satu ke kota yang lain. Jadi jasa distribusi untuk perdagangan tadi. Nah, dengan gambaran tadi maka kita melihat bahwa ada elemen-elemen yang membentuk wilayah, ada elemen-elemen yang membentuk perkotaan tadi. Nah, kita tadi menyentuh undang-undang penataan ruang. Kita di dalam membangun dengan pendekatan wilayah tadi, sebetulnya kita perlu piranti yang mengatur pengaturannya, ya. Mana yang boleh dibangun, mana yang nggak boleh dibangun, mana yang boleh dibangun dengan syarat di seluruh wilayah nasional kita. Nah, untuk itu maka kita perlu mengidentifikasi, dan waktu itu di dalam penyiapan kita menyiapkan kerangka struktur ruang yang berupa koridor. Koridor itu tentunya koridor pertumbuhan ya, yang ada di masing-masing pulau yang sifatnya adalah prioritisasi dari semua wilayah nasional tadi. Nah, di dalam koridor tadi tentunya ada distribusi dari network kota tadi. Ada kota-kota yang memang pelayanannya nasional, yang daya dukung dan daya tampungnya tinggi, sumber daya manusianya lebih literasinya lebih tinggi, dan nilai tambah yang diberikan kepada sumber daya alam tadi relatif sudah berkembang dibandingkan yang lain. Dimana kalau kita bobot, kalau kita berikan investasi di situ, maka akan terjadi outcome dan impact yang tinggi. Ya. Untuk hal-hal yang tinggi tentunya akumulasi dari 3 hal tadi. Satu adalah sumber daya alam, 2 sumber daya manusia, ketiga adalah built environment atau lingkungan terbangun atau infrastruktur. Yeah. Nah, ini kalau kita bobot akan membedakan antara koridor tadi. Misalnya kita lihat koridor Jakarta-Semarang tentunya lebih tinggi dibandingkan koridor-koridor yang lain, misalnya di sementara ini di Kalimantan, di Sulawesi, atau bahkan di Papua. Nah, jadi kira-kira Pak, WPS ini masih tetap satu kesatuan dengan... Jadi satu kesatuan. Jadi kalau kita nasional mau kita bangun semua, tapi kan kita harus punya prioritisasi. Programming, perencanaan disebut prioritization. Prioritisasinya apa? Koridor, kerangka koridor. Kemudian kerangka koridor harus kita peres lagi. Kerangka koridor yang mana? Yang seperti Pareto kalau kita pinjam ekonomi. Investasi sedikit, returnnya kalau Pareto kan 20% energi, 80% returnnya. Jadi WPS ini yang paling... WPS itu yang paling, tapi relatif terhadap wilayahnya. Di Jawa, di Kalimantan, dan seterusnya. Di Jawa kita bisa melihat misalnya ya rata-rata tentunya kalau kita weighted average-nya daripada 3 unsur tadi ya, SDM, SDA, dan infrastruktur lah gitu ya, infrastruktur and facilities lah gitu ya. Itu tentunya tinggi. Nah, yang tinggi tadi kita definisikan tentunya memberikan atau sudah berkembang. Kita sebut nanti sudah ada yang sudah berkembang, ada yang dan seterusnya ya. Tapi itulah yang membentuk WPS, wilayah pengembangan strategis. Jadi WPS adalah prioritisasi dari koridor. Koridor adalah prioritisasi daripada nasional. Sehingga kita punya modalitis, model di mana kita mendekati di dalam membangun NKRI ini. Iya, iya. Ini mungkin di slide yang esensi. Ada esensi daripada WPS. Silakan. Ya,
Mungkin ini Pak, ini saya ambil dari tayangan Bapak waktu Bapak menjadi Kepala BPIW Pak. Ini sering Bapak presentasikan gitu Pak. Ini mungkin teman-teman peserta pelatihan ini pengen tahu nih, ini apa sih yang menjadi esensi daripada WPS ini, mungkin bisa Bapak ceritakan Pak. Ini kadang-kadang susah juga kami ini menerjemahkan ini Pak. Jadi intinya kan tadi WPS itu adalah prioritisasi dari koridor kerangka tadi. Ya. Koridor tadi prioritisasi dari nasional. Seluruh nasional. Nah, di dalam WPS ini sedemikian rupa sehingga dia organik. Dia terus berkembang. Ya, dia terus berkembang. Bagaimana kita memerankan ini adalah pendekatan kewilayahan kita. Jadi isusnya adalah isus wilayah tadi. Wilayah ini bagaimana supaya pertumbuhan ekonominya tinggi, antar kawasan-kawasan yang ada di wilayah ini. Kawasannya apa? Bisa macam-macam. Kawasan tematik ya, untuk kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkotaan untuk jasa komersial gitu ya, dan berbagai tematik yang lain. Nah, intinya semua pusat-pusat pertumbuhan yang kita sebut sebagai kawasan, kalau kita sebut wilayah pengembangan strategis, mungkin yang tadi, yang di sini ya, ada urban area itu menjadi kawasan pengembangan strategis, WPS, KPS. Jadi WPS itu di bawahnya KPS. Network of KPS, Network of City KPS itu adalah WPS. Karena sifatnya itu interdependent, saling tergantung, karena tentunya mereka perlu yang memang spesialisnya di satu tempat, produksinya perlu diperdagangkan dengan spesialis yang lain. Gitu. Dihubungkan dengan konektivitas. Nah, konektivitas itu tentunya kita harapkan ultimate-nya menuju seamless flow, ya. Flow yang begitu lancar, cepat dan aman gitu. Nah, tapi sebagai jaringan tentunya dia punya tulang punggung seperti kita melihat badan kita. Ada arteri dan seterusnya ya, kolektor dan seterusnya. Nah, tulang punggungnya apa? Yang ini Pak ya, tulang punggung. Tulang punggungnya itu adalah kalau sekarang ya modernisasi yang kita lakukan, jalan tol ya, kemudian kereta api double track, kereta api cepat dan lain-lain. Nah, itu semua akses menuju ke outletnya dari network of cities di dalam ini tadi. Outletnya apa? Pelabuhan ya. Outlet bandara ya, outlet station, bisa juga stasiun ya, stasiun kereta api dan lain-lain. Bisa terminal juga ya, terminal bus dan lain. Nah, ini yang kalau kita lihat ya di dalam satu WPS tadi, supaya ultimate menjadi impact ya, artinya semua tadi harus interdependent terpenuhi. Nah, itulah ultimate-nya yang kita sasarkan. Bahwa di dalam implementasinya, nah ini kelembagaannya kan cukup kompleks ya. Ya, kita lakukan bagaimana mengimplementasi. Jadi aspek perencanaan yang kita gambarkan ini adalah satu yang organik yang terus berkembang dengan waktu. Pada saat infrastruktur sudah berkembang, bobotnya tadi, WT tadi kan bisa naik. Jadi kalau di Papua misalnya seperti ini ya, Manokwari menuju ke Sorong misalnya ya, Sorong itu mungkin setelah dibangun Sorong, dibangun kota baru, dibangun pusat pertumbuhan, Manokwari juga demikian, jalannya sudah terbentuk, kawasan akan tumbuh ya. Tumbuhnya kawasan tadi membuat weighted ya, bobot lingkungan terbangun tadi menjadi naik gitu. Literasinya mungkin SDM menjadi tertarik ya, pindah ke sana, bikin universitas dan lain-lain. Dan oke lah, sumber daya alamnya tentunya potensinya yang memang given di masing-masing. Nah, ini kalau dibobot akan naik sehingga bisa saja yang kalau tadi yang belum berkembang itu kuning, saat tertentu menjadi kuning tebal atau
merah yang belum merah, hijau dulu. Hijau yang hijau muda, bisa hijau tua. Nah, ini kita berikan kalau ini 100%, misalnya 20% ke bawah itu kuning ya. 20% sampai 40% atau sampai 30% kuning tebal. 30 sampai 40 sudah mulai hijau. Itu harus dibuat KPI-nya juga Pak ya? Itu KPI-nya. Jadi itu yang kita gunakan. Apakah kawasan tadi sudah berkembang? Yang itu outcome-nya adalah ekonominya, ya. Dan ini yang dari satu aspek kita lihat di dalam WPS. Tapi dalam aspek tertentu di dalam WPS kita bisa melihat keseimbangan juga. Apakah semua KPS ya, kawasan pengembangan strategis tadi, bagian dari WPS Pak ya? Bagian dari WPS, potensinya sudah berapa persen dikembangkan? Ya. Oke, ini yang tertinggal, potensinya belum dikembangkan. Berikan insentif di situ, ya, supaya seimbang. Ya. Jadi aspek pertumbuhan ada, aspek keseimbangan kita bisa lihat dari KPI tadi di sini, baru kita tahu. Ini di dalam BPS ya. Cuman tadi Pak kita bicara tulang punggung Pak. Ini kalau di Pulau Jawa kan kita sudah lihat sendiri Pak, fakta dari Surabaya, Jakarta itu kayaknya nggak ada pemisah Pak. Rumah nyatu semua. Ternyata kemarin saya ke Banjarmasin Pak. Jadi Banjarmasin ke kota barunya sebelahnya sampai ke Martapura itu juga sama Pak. Jadi di tulang punggung itu juga sudah nggak ada pemisah lagi. Kira-kira bagaimana Pak? Apakah itu bisa dihindari? Kesannya seperti tidak ada pemisah antara kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura. Apalagi sekarang Jakarta sampai Surabaya juga sudah menyatu. Itu gimana Pak? Itulah yang perlu WPS tadi ditegakkan. Ya, diimplementasi di dalam BPS, bukan urban development ya, gitu ya. Oke. Nah, kita bisa melihat misalnya antara Jakarta sampai ke Semarang yang tadi. Sebetulnya oke lah, itu sebagian yang sudah berkembang ya, masih berjalan. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan kawasan-kawasan pertumbuhan, misalnya kawasan industri di Cikarang, semuanya di dalam. Ya, akses ke Jababeka, akses ke 2000 itu, akses ke berbagai kawasan industri yang ada. Misalnya kita lihat satu aspek, yang tumbuhnya sedemikian rupa sehingga sesuai dengan daya dukung daya tampungnya. Ya, mungkin ini lebih ke implementasi ya, nggak apa-apa ya kita singgung implementasi bahwa dulu. Kalau kita lihat masyarakat di Jakarta ya, tumbuh dari kota di Sunda Kelapa ya, di pelabuhan sana. Karena memang selatan itu sejuk, pengennya masyarakat ke selatan terus gitu. Ya. Kita tentunya melihat bahwa selatan itu punya keterbatasan daya dukung daya tampung. Karena apa? Karena itu adalah satu daerah aliran sungai, wilayah sungai yang tentunya ada hulu. Ada yang di tengah, ada yang di hilir ya. Hilir tentunya daya dukungnya paling tinggi lah gitu ya. Lebih datar dan lain-lain. Di atas ini untuk menjaga, melindungi hilirnya. Nah, tentunya daya dukung rendah menjaga di hilir. Sehingga itulah yang sebetulnya memacu kita waktu itu untuk menyiapkan undang-undang penataan ruang. Ya. Karena administrasinya bukan administrasi di satu wilayah sungai tadi. Sehingga sebagian seperti Bogor, Depok, Puncak ya, itu wilayahnya Jawa Barat. Yang hilirnya wilayahnya DKI Jakarta. Misalnya 2007 banjir DKI Jakarta. Wah ini kok puncaknya dibangun nggak terkontrol. Harusnya resapan air Pak ya. Nah itu kan memang saya dukung. Nah, dari puncak sendiri ini kan wilayahnya Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. Masa kita merencanakan untuk DKI gitu ya, padahal DKI nggak ada sumbangan ke seperti ini. Dijawab juga sama DKI, apakah kita membahas di DPRD untuk membangun Jawa Barat kan gitu? Nggak ketemu.
Padahal antara Jakarta dengan Depok, dengan Bogor, dengan Puncak itu interdependent. Ya. Nggak independen, nggak bebas-bebas. Karena kalau hujannya dilepas semuanya pada musim kering, sulit. Jadi administrasi pemerintahannya dependen, tapi secara fungsi interdependen, Pak ya gitu, Pak. Fungsinya interdependen, ya. Nah, kalau pemerintahan ya memang kepemerintahan kan memang ya punya kewenangan sendiri-sendiri kan. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Sehingga Undang-Undang Penataan Ruang itu salah satu solusinya. Kita membuat kawasan pengembangan strategis. Itu adalah memadukan yang interdependen tadi. Intinya metropolitan yang kita bangun. Misalnya cekungan Bandung, ya, Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Jabodetabek, ya, antara Jakarta sebagai kota inti, ya, Bogor, Depok, Bekasi, interdependen mereka. Itu dari sisi satu hal, dari sisi misalnya kota inti penduduknya besar, persampahannya bagaimana mereka bekerja bisa. Nah, itulah yang undang-undang tadi memasukkan apa yang kita sebut insentif disinsentif. Sehingga yang kita lihat sekarang misalnya, ya nggak apa-apa kita bangun waduk yang di Bogor, ya. Untuk apa? Untuk supaya mengatur kalau airnya hujannya gede, ditahan dulu di regulasi. Jadi waduk tadi diregulasi supaya ngalirnya kecil-kecil debitnya, sehingga kapasitas di hilir itu memenuhi. Nah, ini refleksi daripada apa? Memperbaiki sistem ini, ya, dengan konteks seperti WPS tadi. Simpulnya diperbaiki, ya, connectivity-nya juga diperbaiki. Bahwa connectivity tadi ada subsimpul yang memang akan mendukung tadi. Kita lihat, Pak, Bapak dulu, ya kita membagi 35 WPS gitu, Pak ya. 35 WPS seluruh Indonesia. Tapi kalau kita lihat secara ke dalam gitu, sebenarnya tidak seluruh wilayah Indonesia itu tercakup dalam kumulatif daripada WPS itu, Pak. Gimana, Pak, caranya ini menerjemahkan WPS ini kalau kita kaitkan dengan pembangunan nasional secara keseluruhan? Ya, ini sebetulnya penekanan tadi ya, bahwa prioritisasi daripada wilayah nasional kita ini adalah di dalam koridor tadi, kerangka koridor pengembangan, kemudian koridor tadi di dalam wilayah pengembangan. Nah, WPS ini perannya bisa dua hal dalam konteks ini. WPS sebagai piranti, ya, piranti untuk pengembangan wilayah, ya. Artinya, ya, kita dengan piranti tadi kita mendekati sebagai pusat-pusat pertumbuhan, kawasan-kawasan pertumbuhan, gitu ya, wilayah-wilayah pertumbuhan, dan bisa dilihat juga dalam hal tertentu sebagai wilayah perencanaan. Bahwa itulah wilayah perencanaan yang memang dinamis gitu ya, sesuai dengan perkembangan tadi ya, bagaimana sudah berkembang atau belum masing-masing. Sehingga pengertian WPS ini bukan kaku di WPS-nya saja, ya. Jadi misalnya WPS dibangun tadi wilayahnya itu misalnya Jakarta. Tapi Jakarta tadi ada interdependen dengan yang di atasnya ya, atau ya oke lah, ini wilayah tertentu ya, generik di Indonesia ya. Ada satu wilayah yang kebetulan kebagian hilir ya, yang hulunya nggak masuk di dalam WPS gitu. Tapi dibangunnya di hulu untuk mendukung ini. Jadi sebetulnya tetap, tapi ini kan prioritisasi. Gitu. Jadi yang dibangun 35 WPS itu tetap seluruh Indonesia. Ya, bukan berarti yang di luar WPS ditinggalkan. Oh enggak, itu seluruh Indonesia. Cuman prioritisasinya kan gitu ya. Bahwa prioritisasi tadi menjadi yang utama, tentunya dibangunnya juga di daerah-daerah di luar, taruhlah delineasi daripada WPS tadi. Contoh jadi, bendungan begitu, Pak ya. Contoh bendungan. Bendungannya nggak di situ, bendungannya di tempat yang lain gitu ya. Tapi memasok di situ. Tapi di daerah bendungan dibangun juga
kawasan wisata, misalnya di daerah Sati sebagai kota yang hijau misalnya ya, karena hijau tadi bisa kita manfaatkan juga sebagai daerah yang potensial untuk pertanian misalnya ya, sehingga ada link antara desa kota di dalam konteks tadi. Jadi ini sebetulnya adalah tadi pendekatan kita di dalam supaya fokus, ya. Fokus mana yang dibangun dan kita bisa melihat apa hasilnya. Jadi intinya isunya itu bukan isu infrastruktur. Isunya adalah wilayah dan kawasan. Mau dibuat apa kawasan ini? Kalau dia daya dukungnya wisata akan dibangun, kemudian supply-nya seperti apa? Jadi kalau kita lihat tata ruang kan intinya ada pola ruang, ada struktur ruang. Pola ruang menunjukkan apa sebetulnya land use-nya ya, guna lahannya untuk apa? Yang enggak bisa dibangun, yang tanahnya sepi, kemiringannya tinggi, itulah kita sebut lindung ya, jangan dibangun. Yang bisa dibangun, apalagi daya dukungnya tinggi seperti di hilir tadi, kita sebut sebagai kawasan budaya. Yang mengukurnya seperti tadi juga, bagaimana potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, ya literasinya makin tinggi, makin besar tentunya tingkat perkembangannya, dan infrastruktur dan fasilitas tadi yang ada di situ. Nah ini yang dalam hal ini dengan pendekatan masing-masing, kalau kita hitung seluruh nasional memang ada 35 ya. Tapi tentunya ini bisa berkembang, tapi paling enggak ya 35 ini bisa sebagai acuan untuk membangun ya. Dan diamati perkembangannya dari mulai yang kuning muda, kuning tua. Mungkin yang lama coba, yang ini nggak gitu kelihatan kalau ini cuma nomornya. Oh, yang ada kuning-kuningnya. Yang ada kuning-kuningnya. Jadi ini menunjukkan 35, 34 sebetulnya WPS yang utama ditambah yang perbatasan-perbatasan. Ya, ini lebih jelas nih, warna-warnanya lebih jelas. Ini kita bisa melihat ya, ini warna generiknya ya, kuning. Tapi di dalam kuning bisa saja ada kuning muda, kuning tua ya. Hijau itu sedang berkembang ya, artinya tadi, misalnya kuning itu sampai 30%. Bobot yang kita buat antara 3 indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan wilayahnya dan kawasan tadi. Itu yang kita bobot. Kalau memang masih 10% misalnya ya kuning muda, 30% atau 25% kuning tua, 35% mungkin 10 tahun kemudian hijau muda. Itu KPI-nya kita. Outcome daripada di situ ya, yang sebetulnya menunjukkan nantinya bisa kita kaitkan juga apakah ekonominya memang pertumbuhannya seperti tadi, apakah kesejahteraan masyarakatnya seperti itu. Nah, itu bisa kita tuning ya, kita lihat lebih rinci. Pak Hermanto, kalau saya lihat gambar ini Pak, ada yang garis-garis itu Pak, kuning di garis-garis itu saya lihat sepertinya daerah perbatasan. Terus ada titik-titik merah yang kecil-kecil itu kelihatannya pulau terluar itu Pak. Ini gimana Pak ceritanya nih Pak? Jadi sebetulnya tadi yang wilayah pertumbuhan itu ada 34, ditambah yang titik-titik yang merah itu ya itu yang kalau Pak Kapus bisa melihat ya. Nah, titik itu sebagai WPS ke-35 sebetulnya gitu ya. Karena itu tetap strategis, karena itu sovereign kita ya. Kita berbatasan dengan negara luar, tentunya itu prioritisasi untuk menjaga NKRI. Kita memahami ya perjuangan kita membangun negara kepulauan yang bukan main pendahulu kita, termasuk perjuangan untuk laut bukan sebagai pemisah. Dulunya laut ya antara Jawa, Kalimantan itu internasional gitu. Kita perjuangkan sebagai negara kepulauan itu menjadi wilayah kita. Sehingga wilayah kita adalah wilayah darat dan laut yang bahkan lautnya lebih besar daripada sekitar 2/3-nya. Iya. Artinya apa? Itulah aset kita. Ya, itulah sumber daya alam kita. Tapi ingat distribusinya harus kita kenali. Ya, itulah yang mengenalinya tadi memberikan kontribusi kepada
wilayah pengembangan. Berarti treatmentnya beda Pak di sini Pak ya? Treatmentnya pasti beda Pak ya? Ya beda tentunya kan, ini sudah kombinasi antara sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan yang merubah menjadi bangunan yang tempat seperti ini. Bandung dulu waktu saya tahun 75 masuk di sini, masuk ITB, beda dengan yang sekarang kan tentunya kan. Kalau di sini mungkin tambah politik juga Pak ya, karena di pulau terluar begitu itu Pak ya. Ya itu justru karena politik tadi kita anggap itu juga wilayah strategis. Wilayah strategis. Ya. Karena kita ingin menjaga NKRI tadi sebagai satu kesatuan. Iya. Ya jadi mungkin teman peserta di sini untuk wilayah perbatasan itu ada dua, ada yang merah-merah ini adalah yang laut ya, ada yang garis-garis ini adalah perbatasan darat ya Pak Hermanto ya. Iya betul. Perbatasan darat. Jadi ini memang agak berbeda treatmentnya, mungkin ada keberpihakan juga mungkin di sini Pak ya, tidak bisa pakai studi kelayakan seperti biasanya seperti itu Pak ya. Iya. Berbeda karena potensi laut kan beda dengan potensi darat ya. Di darat misalnya di Papua, di Kalimantan, di Papua kita ada SCO misalnya ya, perbatasan kita. Di Papua ada apa saja misalnya di Papua, di Kalimantan. Di Kalimantan ada Entikong misalnya Entikong dan lain-lain. Nah, tentunya perbatasan ini adalah daerah yang cukup sensitif juga gitu. Dulu kita indikasi banyak masyarakat kita yang masih kadang-kadang belanjanya di tetangga ya, di Malaysia dan lain-lain. Nah, inilah yang tentunya perlu pertimbangan bahwa wilayah pengembangan tadi menjadi strategis dan kita perlu melihat tadi dalam WPS secara khusus di perbatasan untuk bagaimana mencari solusi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi tadi. Iya. Ini kembali ke WPS lagi Pak. Kalau kita lihat satu WPS itu Pak, di dalamnya tadi kan Bapak mengatakan ada kawasan pengembangan strategis juga. Mungkin kita kenal ada KEK, ada KSPN seperti itu Pak ya. Nah untuk mendukung itu kan tidak mungkin hanya PU saja Pak. Pasti kita butuh juga keterpaduan dengan infrastruktur yang di luar PUPR seperti itu Pak. Nah ini bagaimana nih Pak mensinergikan infrastruktur yang lain itu sehingga benar-benar kita bisa mendukung perkembangan atau pertambahan nilai daripada suatu kawasan yang akan kita tuju seperti KSPN atau KEK seperti itu Pak. Ya, jadi intinya bahwa di dalam WPS tadi itu tentunya ada peraturan perundang-undangan yang mendukung. Ini akan lebih baik di dalam implementasinya, tataran implementasi. Sehingga kawasan pengembangan strategis tadi yang memang potensinya tinggi itu antara lain sudah diidentifikasi dengan KEK, kawasan ekonomi khusus ya. Kemudian juga yang disebut dengan kawasan strategis pariwisata nasional gitu ya, KSPN gitu ya. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi basis untuk membangun wilayah pengembangan strategis tadi. Nah, di dalam konteks ini ada kawasan pengembangan strategis yang seolah-olah letaknya bisa saja di luar WPS yang ada, karena memang kekhususan dia di dalam satu WPS itu dia tidak sepenuhnya masuk sebagai WPS yang bobotnya tinggi tadi, tapi ada satu kawasan yang memang tinggi gitu ya. Tapi kalau dibobot keseluruhan dia nggak masuk. Nah, kawasan tadi tentunya perlu ada linkage kepada kawasan prioritas tadi, dan inilah yang sebetulnya memasukkan kawasan yang seolah-olah tidak termasuk di dalam wilayah pengembangan strategis tadi. Nah, dengan demikian sebetulnya akhirnya akan menjadi network nasional. Ya, jadi nanti gambarannya secara nasional ada network di dalam
KPS ya, di dalam kawasan pengembangan strategis di dalam KIK, nanti bisa kita detailkan bagaimana desainnya, visi misinya seperti apa dan lain-lain. Ada network lintas KPS, lintas kota, lintas kawasan-kawasan pertumbuhan tadi, yang di dalam kerangka WPS dia organic interdependent gitu ya. Ada network di antara WPS yang di dalam pulau misalnya akan membentuk satu jaringan yang akan merefleksikan bagaimana interdependensinya di antara WPS tadi di dalam satu pulau gitu. Yang itu akhirnya akan mencerminkan nasional kita. Jadi nasional kita bisa kita identifikasi dari hierarki yang paling rendah sampai hierarki secara nasional. Tapi calculated, calculated. Nah itu yang kaitannya ke sektor lain bagaimana, Pak? Nah, di dalam kita mendukung kawasan tadi, misalnya KPS ya, KPS untuk pariwisata, kan supaya pariwisatanya naik ya, kunjungan wisatanya 1 juta targetnya di tempat tadi ya. Apa yang diperlukan? Nomor 1 kan airport. Ya, dia datang ke airport. Airport kan sektor lain, gitu kan? Oke. Dari airport perlu jalan ke destinasi wisatanya. Nah, jalan siapa? PUPR ya. Di samping jalan apa yang diperlukan di situ? Tentunya di destinasi wisata adalah bagaimana melayani wisata tadi ya. Tentunya Kementerian Pariwisata ya yang lebih menangani di sana. Ada perumahan ya, ada yang masih PU tapi sektornya masih di dalam PU, misalnya bagaimana persampahan, limbah dan lain-lain. Tapi itu juga kewenangan daerah. Betul. Ya, jadi otomatis di dalam mendukung isu tadi, isu kawasan, ya, isu wilayah, itu infrastruktur tadi harus bersama-sama. Itulah keterpaduan yang saat ini kita menjadi satu isu yang sangat-sangat mungkin vital ya untuk kita ya, untuk kita lakukan tadi. Nah, mungkin kita kalau di dalam pelatihan kan kita memberikan whole of government, ya whole of government. Artinya lintas government tadi satu kesatuan, ya whole of government kita lakukan bahwa dia sifatnya interdependent, ya harus kita padukan menjadi satu karena bagaimana kita membangun jalan untuk mendukung kawasan industri. Kawasan industri nggak jadi dibangun untuk apa jalan tadi? Betul. Nggak ada yang lewat. Untuk ke pelabuhan, tidak ada jalan akses. Tidak ada jalan akses, pelabuhannya bagaimana? Jalan juga. Ya. Jadi nggak bisa dihindari. Ya, saya masih ingat dulu Pak, waktu pertama kita di BPIW ada Dirjen Kelautan Pak datang Pak. Sambil minum ya? Ya, masih ingat nggak Bapak datang ke ruangan kita? Dia menyampaikan daftar ada 74 pelabuhan yang tidak punya jalan akses itu. Itu kemarin dia bawa listnya memang. Ya, itu tantangan yang kita hadapi. Ya. Artinya memang perencanaan dengan pendekatan wilayah tadi sebagai basis supaya tidak ada gap ya, supaya dia sinkron tadi. Itu betul-betul kita lakukan sehingga keterpaduan yang ada di wilayah tadi memang yang paling rendah kan kita sebut kawasan. Iya. Di dalam kawasan ada apa tujuannya membangun kawasan tadi, tematiknya apa tadi kan, industri dan lain-lain tadi ya, dan yang pariwisata yang lain-lain tadi. Nah, disitulah sebetulnya kita melakukan desain daripada kawasan tadi. Ya, didesain, kemudian perlu jalan, perlu pelabuhan, perlu bandara, karena kawasannya wisata ya, dan lain-lain. Nah, ini menjadi rencana 20 tahun. Betul. Menjadi rencana 5 tahunan. Dan bahkan disinkronkan di dalam program dan pelaksanaan terhadap fungsi, terhadap waktu, terhadap besaran, volume, pembiayaan. Karena kita sudah, kalau implementasi kan kita bicara pembiayaan ya, pasti terbatas ya. Untuk itu. Perencanaan umum oke. Nah, di penataan ruang ada perencanaan. Itu RT RW-nya lah.
pemanfaatan itu sudah mulai keterbatasan pendanaan karena mulai kita programkan ya. Kita punya keterbatasan. Justru itu harus kita pikirkan solusi kalau kita pendanaannya terbatas. Apa kita leverage dengan public private partnership dan lain-lain. KPBU yang selama ini. KPBU dan lain-lain itu kan untuk mempercepat tadi berubahnya dari warna kuning muda menjadi kuning tua. Jadi di sini infrastruktur dibangun, tapi outcome-nya adalah warna tadi. Seolah-olah ya, yang menunjukkan wilayah tadi sudah berkembang atau belum. Jadi kita membangun wilayah, ya, bukan sektor per sektor yang kita bangun. Ya, nanti kalau sektor karena ada kaitan bahwa di dalam program implementasinya sektor dan kita lakukan dengan standar-standar yang memang kualitasnya kita siapkan ya. Di PUPR disiapkan ada standar untuk membangun jalan, membangun jembatan dan lain-lain. Ya, artinya Pak Hermanto, perencanaan kita sudah lakukan secara terpadu. Dalam implementasinya juga harus ada komitmen di penganggarannya seperti itu, Pak. Oh iya. Termasuk juga yang kementerian justru itu masalah kelembagaan tadi, whole of government tadi ya. Bagaimana implementasi ya penting juga kalau kita melihat seperti lah kita belajar di Perang Dunia Kedua kan Jenderal Patton itu execution is something juga kan. Gitu. Tadi kita sudah bicara mengenai esensi, kemudian kita bicara mengenai perencanaan, keterpaduan dan independensi daripada pelaksanaan dari perencanaan WPS sampai kepada keterpaduan antar sektor, sinergi juga antar sektor. Saat ini kita masuk kepada bagaimana mengimplementasikan daripada WPS itu sendiri. Sekarang kita lihat di layar sini Pak, ada contoh kita ambil yang tadi Bapak sebutkan, WPS yang di Jakarta ini yang sudah WPS yang sangat maju, yang merah. Kemudian juga tadi kita bicara mengenai pembangunan yang linear. Gimana Pak ini? Karena ini sudah terjadi, gimana implementasi ke depannya seperti apa nanti supaya nanti tetap mengacu kepada konsep WPS yang sudah Bapak bicarakan sebelumnya? Baik, justru ini sebetulnya tantangannya ya, bahwa kita nggak mulai dari greenfield, seolah-olah kertas kosong yang itu ya. Tadi Pak Kapus sudah menekankan bahwa kita punya urban development di banyak tempat dan terutama di Jawa tentunya ya. Nah, kalau kita lihat ini WPS Jakarta, Cirebon, Semarang ya. Dan kalau kita perhatikan sebetulnya di dalam WPS ini mungkin ini WPS yang paling berkembang juga lah di Indonesia. Kenapa demikian? Karena seperti kita gambarkan di dalam struktur WPS tadi, tulang punggungnya sudah terbangun ya. Apa tulang punggungnya? Jalan tol dari Jakarta menuju ke Cirebon, menuju ke Semarang ya. Kemudian juga kereta apinya sudah double track lah sebagian besar. Dengan demikian tentunya ini adalah satu tulang punggung untuk dihubungkan kepada kawasan-kawasan pertumbuhan ya, antara lain kawasan pertumbuhan, misalnya taruhlah di Bandung dan sekitarnya. Di sekitar Jakarta tadi kami sampaikan di sekitar Cikarang ya, Kota Baru Cikarang, Kota Baru di Karawang ya, di Subang ya, yang terus tumbuh. Dan kita lihat di dalam tataran implementasi bahwa dengan adanya tulang punggung tadi pertumbuhannya begitu pesatnya. Kalau kita lihat misalnya kota Jakartanya, perkotaannya sudah bukan kota inti Jakarta, tapi Jabodetabek. Penduduknya 30 juta. The second biggest megapolitan in the world. Setelah Tokyo, Yokohama ya, di sana 37 juta gitu. Dan tentunya dengan prinsip tadi kita juga membangun bagaimana tadi kawasan
Jabodetabek tadi. Ada tata ruangnya tadi ya, tata ruang Jabodetabek supaya insentif disinsentif tadi dilakukan. Dan kemudian kita dengan prinsip-prinsip membangun yang ada, strukturnya kita modernisasi ya di perkotaan tadi, misalnya dengan jalan lingkar dan radial. Ada lingkar pertama yang mulai dari Cawang, Pluit menuju Priok. Pertama kali kita lakukan setelah Jagorawi. Radialnya kita bangun dulu pertama kali tahun 78 kita buka Jagorawi ya. Kemudian kita melihat bahwa pertumbuhannya juga sudah membawa efek dengan dibangunnya jalan tol menuju barat, menuju timur. Daerah yang sudah berkembang di sekitar kota inti Jakarta itu menuju ke arah timur terutama ya, Cikarang itu sudah lebih dari 40 km. Ke barat sekitar 35 km, ke selatannya kan kita tahan kan ya 30 km. Jadi sebetulnya ini adalah efek juga daripada apa yang kita rencanakan untuk simpulnya tadi ya. Kemudian simpul di Cirebon dengan kita membangun di kawasan sekitar seperti nantinya akan ada Bandara Kertajati ya dan lain-lain. Kemudian juga di sekitar Semarang kita bangun sebagai kota inti Semarang, tapi ada juga kota Semarang yang kita kaitkan dengan kota Kendal, kota Demak gitu sebagai metropolitan juga ya, metropolitan Semarang. Nah, ini membentuk satu wilayah yang organik ya, kita harapkan agile dan ini akan terus tumbuh karena ya tadi Jabodetabek saja sudah 22% daripada ekonomi nasional lah, PDRB-nya kalau kita lihat itu ya, sumbangan ekonominya. Dan simpul-simpul di cekungan Bandung juga secara signifikan, cekungan di atau kawasan di Cirebon maupun di metropolitan Semarang. Kemudian kita lihat sekarang pemerintah mendukung pembangunan kawasan industri terutama di Batang ya. Batang kita kasih akses daripada tol tadi kita buka di sana dan pemerintah memberikan dukungan supaya apa? Supaya punya daya saing yang tinggi dibandingkan negara-negara lain untuk kawasan industri yang memang kita rancang ya dengan infrastruktur yang baik, kemudian supply chain yang baik di situ dan sebagainya. Sehingga dalam tataran implementasi mungkin ini refleksi daripada yang outcome-nya sudah terlihat ya dalam sisi ekonomi. Output-nya sudah cukup bagus dalam arti interdependen tadi saling terhubungkan. Industri dan jalan tulang punggungnya tadi, kemudian supply chain terhadap hal yang terkait dengan hinterland-nya itu terkait, dan nggak semua hinterland tadi itu memang ada di dalam delineasi WPS tadi, tapi mendukung WPS tadi. Sehingga ini secara keseluruhan juga akan terjadi interaksi di dalam Pulau Jawa secara keseluruhan ya. Jakarta, Semarang menuju ke Surabaya ya, yang kemudian malah diperingati sebagai hari jalan itu ya, karena tersambungnya ini setelah dulu kita melihat jalan dari Anyar Panarukan ya pada saat itu, sekarang kita modernisasi dan itu menjadi tulang punggung di WPS antara Jakarta Semarang dan Semarang Surabaya gitu ya. Nah, ini refleksi yang sudah berkembang, implementasinya sudah mulai terlihat. Kemudian kita bisa melihat yang di Sumatera ya. Ya, tadi menarik Bapak bilang kita tidak membangun dengan kertas kosong tadi Pak ya. Betul. Sekarang kita masuk yang lebih kosong nih Pak. Ya. Tadi yang padat sekali sekarang masuk. Betul. Pengalaman kita membangun di Jawa itu cukup lama. Salah satunya tulang punggungnya saja ya. Membangun jalan tol di Jawa perlu waktu yang cukup panjang ya. Dan kita melihat terutama tantangan pembebasan lahan ya. Karena apa? Bapak tadi karena ada urban development ya, udah begitu banyak. Jadi itu tantangan tersendiri dan
juga kita melakukan dengan model yang sudah ada yang namanya build, operate, transfer gitu ya. BOT Pak ya. BOT. Ya. Nah kalau kita lihat di kawasan yang agak kosong tadi yang Bapak sampaikan, ada tantangan yang lain dalam implementasi. Bahwa kalau kita membangun tulang punggung tadi dengan modernisasi jalan ekspres yang ditolkan tadi, nggak semuanya layak secara finansial. Artinya apa? Artinya investor mempunyai konsesi misalnya 30 tahun atau 40 tahun, tapi biaya bangunnya nggak bisa dikembalikan dari revenue perolehannya. Kan gitu. Nah makanya Sumatera ini agak khusus gitu. Istilahnya gimana viability gap funding untuk mengisi gap tadi supaya bisa dibangun. Dulu Bapak membangun misalnya dari Medan menuju ke Binjai maupun Medan menuju ke Tebing Tinggi. Itu setelah kita tender kayak BOT itu nggak ada yang menawar gitu. Maksudnya nggak sampai financial close gitu kan, karena memang nggak layak secara finansial. Sehingga betul-betul di Sumatera ini kita melakukan berbasis pengembangan wilayah. Nah supaya pengembangan wilayah tadi dibangun dengan salah satunya struktur ruangnya adalah 2.700 waktu itu 2000 hampir 2.800 kilometer struktur ruang berupa jalan yang high grade ya, dari Bakahuni, Palembang, Medan sampai ke Banda Aceh, itu yang utama. Kemudian ada 3 feeder ya, 3 feedernya adalah dari Tebing Tinggi menuju ke Sibolga, dari Pekanbaru menuju ke Padang, dan dari Palembang menuju ke Bengkulu. Gitu. Jadi artinya begini Pak, waktu kita bicara Jawa tadi lebih kepada melayani yang sudah berkembang. Kalau di sini sudah mulai mendrive Pak, kira-kira gitu. Betul, betul. Kalau ya mungkin gini, kalau di Jawa tadi kita mostly BOT, ya meskipun ada satu ruas yang kita ada viability gap fundingnya gitu ya, Kertosono ke karena Kertosono sampai ke Solo itu enggak itu, tapi oke lah secara umum keseluruhannya dengan begitu. Tapi kalau ini seperti tadi, ini gimana kita supaya wilayahnya berkembang, ya, supply-nya yang kita penuhi di sini. Tapi dengan normal supply APBN kita punya tantangan keterbatasan dana, apalagi dengan standar jalan bebas hambatan atau jalan ekspres tadi. Nah untuk itu kita pemerintah memberikan model yang khusus, ada BUMN yang 100% milik pemerintah. Mereka memerankan untuk sebagai entitas yang membangun jalan tol tadi. Dengan dukungan pemerintah, diberikan modal juga tentunya ya. Penyertaan modal, dan mereka bisa bisnis to bisnis dengan yang lain ya. Tentunya pinjaman bisa lebih murah karena memang ada dukungan tadi. Tujuannya apa? Untuk pengembangan wilayah. Ya, karena potensi energi dan lain-lain yang bukan main di Sumatera dan pengalaman kita di Jawa ya. Jadi untuk itu ya tadi WPS tentunya menjadi prioritas. Jadi oke, kita membangun 2.000 kilometer, tapi ya kalau berbasis WPS yang merah tadi adalah yang dari Bakahuni atau Lampung sampai ke Palembang dan Tanjung Api-Api. Jadi kita tadi awal bicara keterpaduan, kemudian bicara sinergi, ternyata strategi pembiayaan ini juga penting sekali Pak ya untuk dalam implementasinya. Ya kan kita bukannya nggak terbatas dana kita. Betul, Pak. Tapi kalau tadi kita melihat potensi, ya, carrying capacity-nya berapa, ya, SDM yang diperlukan untuk membangun daya dukung, daya tampung tadi seperti apa, ya, dan nanti ultimate-nya seperti apa hasilnya, ya. Ultimate tadi artinya sudah menjadi outcome dan menjadi impact, ya. Nah,
Tapi untuk mewujudkannya tentunya cukup nggak kita pendanaan sekali lagi kan, pendanaannya kan kita pasti ada keterbatasan, selalu keterbatasan pendanaan. Nah, gimana stagingnya? Nah, ini loh kemampuan APBN kita. Tapi kalau kita normatif ngikuti APBN tok saja, ya tentunya nggak tercapai. Jadi ini kita leverage APBN tadi dengan menarik dana-dana publik, dana-dana swasta. Jadi teman-teman peserta pelatihan selain daripada kemampuan teknis, juga kita mempunyai kemampuan strategi pembiayaan juga ini perlu Pak ya. Ada itu dalam implementasi penting. Iya Pak. Baik Pak, ini ada yang ini juga Pak. Kita kalau masuk ke kasus Kalimantan Pak. Ya tapi sebelumnya ya tadi ini kita lihat ini sudah terhubungkan loh ya. Ya sudah terhubungkan, sudah duluan ini sudah berfungsi sampai Palembang sudah. Sampai Palembang sudah ya. Jadi sekarang sudah mulai terlihat tumbuh. Udah kita sudah akses kawasan industri sudah mulai tumbuh, pendidikan juga Universitas Sumatera diberikan akses ke sana. Palembangnya sebagai metropolitan sudah mulai menggeliat untuk tadi, dan memang ini seperti dialektika teknologi ya. Kita menyelesaikan ini, trafficnya udah tumbuh, 2019 sudah cukup signifikan. Terganggu sedikit dengan pandemi, tapi sudah mulai tinggi lagi sekarang ini, dan tentunya implikasi kedepannya bisa saja nanti kita berpikir gimana ya nyebrangnya di menghubungkan Jawa dan Sumatera tadi kan gitu. Waktu saya ke sana Pak itu udah kayak di Singapura Pak. Pelabuhannya udah kayak Singapura. Nah ini ada tantangan karena di sini kan ALKI satu ya, alur internasional. Jadi juga ada kapasitasnya kita nyebrang kan, menjadi gap tadi. Jadi mungkin ini tantangan. Apakah nanti kita berpikir lagi untuk taruhlah gini ya Pak. Misalnya kalau dua lajur jalan tol ya, taruhlah kapasitas dengan tingkat pelayanan lancar ya, tingkat pelayanan C atau bahkan B, itu kapasitasnya 2.000 ya untuk jalan tol, 1.800 sampai 2.000 lah, 2.000 ke C 2.000 sehari 10 jam berarti 20.000 kali 2 40.000. Jadi kendaraan kapasitasnya, kemampuannya itu 40.000. Ya, ditambah yang jalan yang non tolnya, taruhlah separuhnya 10.000 itu 50.000. Ya, nyebrangnya 10.000. Ya, defisit dong Pak. Ya, pincang. Ini dalam arti supply-nya sudah demikian. Nah, biasanya demand itu elastis gitu. Kalau supply-nya itu tinggi, ya tentunya demand-nya mulai tumbuh. Ya, nah ini yang perlu diantisipasi ya, bahwa kita membangun WPS, membangun infrastruktur, ini juga tentunya setelah terbangun akan ada, kalau infrastrukturnya mungkin ada hal terkait social engineering juga, tapi di sisi peradabannya ya harus disiapkan juga, tapi di sisi kebutuhannya bisa saja ada kebutuhan yang lain, misalnya di dalam konteks menyeberang tadi gitu. Saya dulu pernah dengar Pak, ada rencana jembatan Selat Sunda Pak. Itu gimana Pak perkembangannya? Ya mungkin ini salah satu yang perlu kita pikirkan ya. Apakah jembatan Selat Sunda tadi setelah tol ini terhubungkan ya? Karena rencananya kan diharapkan tolnya sampai ke Banda Aceh kan 2024. Ya kita bisa melihat ya. Dan ini karakter pulau Pak ya. Kalau sudah terhubungkan, semua koridor tadi akan saling interdependen, nanti saling memberikan sinergi ya. Sinergi tadi akan membuat tentunya pusat-pusat pertumbuhan terutama ya. Karena sekarang perkotaan itu, pusat pertumbuhan itu sudah 55% ya, kira-kira itunya jumlah penduduknya dibandingkan yang itu. Sumbangan ekonominya juga di situ sudah sekitar 75% kan perkotaan. Jadi inilah yang akan tumbuh, dan ini
tentunya salah satunya adalah di kawasan Lampung dan terutama di Bakahuni tadi. Nah mungkin jembatan ini ya kita membangun paling nggak ya 10 tahun lah gitu ya. Kalau itu. Ada yang mengatakan Pak, mengambil contoh katanya di Eropa Utara Pak, kapalnya dibesarin gitu, sampai muat ribuan kendaraan itu seperti itu. Kira-kira kalau penerapannya di sini memungkinkan atau bagaimana? Iya kalau itu ada alki kan kita ada keterbatasan juga ya. Bahwa itu kita declare internasional, alur internasional. Jadi misalnya apa ya, kapal yang besar kayak Queen Mary misalnya lewat sini, kita kan mestinya kita mencari gap di antara itu untuk nyebrang tadi kan gitu loh. Nah kalau internasional ini juga ramai tentunya ada keterbatasan gitu. Iya. Nah tentunya ini nanti bisa dilihat secara detail, tapi paling tidak kalau kita melihat seperti ini ya, peningkatan yang cukup eksponensial kalau tol tadi ya, tulang punggungnya tadi terhubungkan ya, itu tentunya ini salah satu lah yang menjadi isu ke depan ya. Untuk saya rasa isu yang cukup penting juga Pak, karena kalau defisitnya 40.000 itu cukup besar Pak. Kapasitas ya? Iya. Sekarang ini ya. Iya, kalau defisitnya 40.000 kan cukup besar Pak. Karena kemampuannya tadi Bapak katakan 10.000 kira-kira. Ya kurang lebih lah, walaupun ditambah ya mungkin juga nambahnya kan. Walaupun ditambah pelabuhannya jadi 10 gitu. Kan terbatas juga nyebrangnya tadi, dermaganya. Kapalnya bisa diperbesar, tapi ya tentunya ada, ya hitung-hitungan bisa dilihat ya, tapi ada gap lah yang cukup signifikan tadi. Iya, baik Pak. Jadi artinya pilihan daripada tipologi penyeberangan ini juga penting nanti ke depannya Pak ya? Iya karena menyangkut kapasitas tadi ya, kapasitas. Artinya ini kawasan yang perlu perhatian khusus. Iya. Karena apa? Karena memang Jawa dan Sumatera itu, jangan lupa loh ya, Jawa itu berapa sekarang ini? 50 apanya Pak? Kontribusinya. Kontribusinya kepada ekonomi Jawa dan Sumatera ini total kira-kira 80%. 80% ya, sekitar 80%. 80%. Ya. Jadi 80% ekonomi kita ada di sini gitu. Kalau pincang seperti ini kan kita opportunity cost ya. Sesuatu yang kalau kita lakukan bisa memacu untuk pertumbuhan dan tentunya pertumbuhan untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Dan untuk daya saing ya, karena di dalam konteks globalisasi sekarang kan kita harus lari, kalau kalah cepat juga tetap aja. Nanti jeruk dari kampung saya busuk semua. Ya, tapi ya kita kemajuannya udah lumayan ya ini sekarang, tapi paling enggak kita masih ya kalau kita lihat daya saing misalnya dengan tetangga kita saja, kita 100 km itu masih ditempuh 2 jam lebih dikit lah ya sekarang ya. Tapi di tetangga kita itu ada yang sudah 1,2 jam gitu ya. Nah, dari paling enggak itu apa ya, KPI yang bisa menjadi evaluasi kita untuk bagaimana kita merencanakan dan sekali lagi mengimplementasi dan prioritisasi tadi. Iya Pak, pasti Pak. Ya, mungkin kita lanjut ke ini Pak. Ini ada kasus-kasus khusus ini Pak. Mungkin kita sudah dengar sekarang juga lagi dibahas rancangan undang-undang IKN Pak. Walaupun isunya Pak Presiden sudah menyampaikan sebelumnya. Nah, di mana itu kalau kita kaitkan kembali ke WPS Pak. Ternyata itu kalau kita lihat di peta di sini Pak, yang tanda bintang itu Pak. Mungkin kalau di sini. Itu ternyata ada di luar WPS. Bagaimana Pak menjelaskan kehadiran daripada IKN ini kalau kita kaitkan ke WPS tadi Pak? Ya IKN ini memang kawasan yang memang dalam arti direncanakan sebagai IKN relatif baru ya, di lokasi ini ya, yang mungkin ini Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir ya, Penajam Pasir Utara gitu ya. Dan seperti tadi kami sampaikan bahwa tentunya karena IKN Ibu Kota Negara ini sesuai dengan penataan ruang. Jadi penataan ruangnya yang harus
sesuaikan dulu bahwa ini menjadi pusat kegiatan nasional, PKN, ya. Artinya ada PKN baru yang ada di situ. Ya, kita tentunya mungkin ada koridor baru, mungkin ini adalah mempertebal peran daripada WPS yang ada tadi gitu. Nah, inilah sebetulnya tadi WPS sebagai piranti dan WPS sebagai area perencanaan. Sebagai area perencanaan tentunya tadi harus disesuaikan karena ada perencanaan yang baru yang memang menjadi kebijakan nasional, ya, kebijakan nasional. Nah, kalau itu memang ditetapkan demikian, ya itu dilakukan dan intinya kita kan akan membangun satu seolah-olah KPS ya tadi ya, kawasan pengembangan strategis ya, kawasan pengembangan strategis. Tentunya apa persyaratan KPS tadi yang perlu kita lakukan, bahwa kita harus punya apa di situ visi misi lah, misalnya ya, mau seperti apa ibu kota kita ini, ya, misalnya yang kita ikuti sekarang ini. Ibu kota yang mencerminkan identitas bangsa, ya. Ibu kota yang tentunya berkelanjutan. Artinya apa? Ekonomi, sosial, lingkungan tadi yang harus saya tahu. Ibu kota yang smart, modern dan tentunya juga internasional lah gitu ya, ibu kota. Nah, itu yang seolah-olah di dalam seperti KPS tadi, tapi ini agak khusus karena memang menjadi ibu kota negara, menjadi kalau kita sebut tadi adalah yang mempunyai skala nasional ya, skala nasional karena ibu kota negara, maka ya di situ menjadi pusat pertumbuhan yang baru. Apalagi kita punya rencana misalnya bagaimana 2024, bagaimana 2045 ya. Indonesia Mas, Pak. Ya, paling nggak master plan-nya tadi 100 tahun setelah kemerdekaan ya kita di sana. Sehingga ini mungkin lebih ke greenfield ya tadi ya. Greenfield, kota yang memang betul-betul visi tadi kita turunkan menjadi KPI dan bahkan akan menjadi misalnya di kota inti pusat pemerintahannya ada desain yang kita rancang untuk terpenuhnya visi tadi. Misalnya bagaimana mulai dari kawasan, subkawasannya, kemudian kalau di bawahnya mungkin menjadi precinct-nya, ya. Distriknya, kemudian menjadi blok-bloknya gitu ya, dan punya tema-tema sendiri loh, masing-masing bisa gitu, dan mungkin sampai ke tapaknya. Tapak artinya satu gedung atau beberapa gedung yang itu. Nah itu sudah basis di dalam satu kawasan untuk bisa menjadi pusat pemerintahan, bisa misalnya ada kawasan untuk edukasi dan lain-lain ya yang ada pada saatnya nanti. Kemudian akan membentuk wilayah pertumbuhan secara keseluruhan kan perpaduannya tadi. Nah mungkin ini ya akan menjadi sesuatu yang memang kita membangun satu wilayah pertumbuhan baru. Ya, wilayah pertumbuhan. Memang kosong Pak ya, yang tanah kan kosong. Kosong ya. Meskipun tetap ada tantangan lah, banyak tantangan juga ya untuk itu. Pak Hermanto, dengan teknologi atau revolusi industri 4.0 Pak, kalau kita lihat, ya nggak usah jauh-jauh, kita lihat di Jakarta aja, kantor itu kan makin lama makin kecil Pak. Jadi ruang virtual yang makin lama makin besar Pak, dengan adanya perkembangan teknologi. Nah dikaitkan dengan IKN ini, bagaimana Pak, perkembangan teknologi ini kita terapkan ke sini gitu ya, dikaitkan dengan fakta yang ada, sebenarnya kantor itu sekarang makin lama makin kecil gitu Pak, karena ruang virtualnya semakin besar gitu. Gimana Pak? Ya tadi seperti tadi di IKN yang visinya kan kota yang modern ya, kota yang cerdas ya. Tentunya
tadi teknologi 4.0, teknologi 5.0 ya, artinya ke society-nya juga ya, itu akan menjadi KPI yang dituju ya. Nah, itu terjadi di situ dan terjadi juga di semua WPS kita tadi ya. Artinya tentunya kalau memang tadi di dalam tingkat kawasan ya, bahwa Internet of Things misalnya ya, itu akan membuat komunikasi menjadi begitu intensnya, yang mungkin akan mengurangi perjalanan dalam hal tertentu meskipun identitasnya itunya tinggi. Itu salah satu yang memang modelingnya di dalam tingkat kita desain itu kita lakukan ya, sehingga mungkin istilahnya origin destination-nya di dalam WPS maupun di dalam KPS tadi, modelnya kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi tadi. Nah, kemudian tentunya kita aplikasi di situ. Tapi tetap gambarannya bahwa produktivitasnya akan lebih tinggi, lebih tinggi. Tapi polanya bisa bergeser ya, karena kita bisa naruh sensor-sensor di banyak, semuanya sensor kan seolah-olah kita di rumah dimanapun, jadi semua kita terhubungkan. Jadi sesuatu yang membuat kita memang perlu touch ya untuk kita komunikasi, karena itu juga salah satunya bagian dari human being, itu yang memang nantinya menjadi perjalanan yang fisik tadi lah paling enggak gitu. Nah itu tantangan tersendiri, tapi tentunya di level tadi itu kita lakukan. Tapi sekali lagi itu dilakukan di dalam tataran wilayah juga dilakukan. Artinya network tadi yang kita sampaikan, wilayah adalah jaringan daripada perkotaan. Jaringannya tadi ada jaringan fisik, jaringan jalan, ada jaringan ICT ya, untuk yang ada di situ gitu ya, yang tentunya ya dua-duanya tadi kan tinggal gimana modelingnya, tiap-tiap kawasan beda-beda ya, tiap-tiap wilayah beda-beda. Wilayah yang sudah berkembang dengan wilayah yang masih kuning tadi tentunya beda ya, beda. Nah ini yang kita ini saya kalau baca-baca artikel Pak, katanya ke depan itu kantor itu hanya meeting point aja Pak. Jadi kerja itu anywhere, anytime katanya. Seperti itu. Baik Pak Hermanto, tadi Bapak bicara banyak mengenai KPI Pak. Nah berarti KPI ini tidak terlepas daripada pengawasan atau pengendalian gitu Pak. Artinya apa yang kita sudah rencanakan juga kita punya KPI juga. Terus kemudian bagaimana nih Pak pengawasan atau pengendaliannya? Di sini juga kita kan punya BPIW juga sebenarnya Pak, masih BPIW itu. Peran BPIW ini bagaimana dalam hal pengawasan dan pengendalian, khususnya mungkin ya di KPU-an dulu lah seperti itu Pak, dalam rangka penerapannya di WPS ini. Baik, karena Bapak menyentuh BPIW mungkin ya ini sebetulnya perjalanan tadi ya, pemikiran pendahulu kita ya, mulai Pak Sutami, Pak Purnomo Sidi, pengalaman saya pribadi tentunya sebagai Kepala Biro Perencanaan ya pada tahun 98, 2021 lagi masuk lagi di sana gitu ya, yang melihat bahwa tantangan perencanaan dengan pengembangan wilayah itu juga dipengaruhi oleh kelembagaan ya. Dulunya kan seolah-olah Biro Perencanaan itu kan eselon 2 ya, mengkoordinasikan semua eselon 1 itu juga tantangan tersendiri gitu ya. Dalam arti sumber dayanya itu kecukupannya untuk menyiapkan ya yang terpadu tadi. Tentunya BPIW itu salah satu milestone juga untuk supaya taruhlah sederhananya planning, organizing, actuating, controlling ya. Planningnya bisa mulai dari BPIW dalam hal perencanaan, tentunya dibantu Biro Perencanaan Anggaran ya yang di itu. Kemudian organizing Sekretariat Jenderal paling enggak, actuatingnya di Direktorat Jenderal dan controllingnya di Inspektur Jenderal. Nah ini yang membuat kita perlu tadi
mengembangkan satu pendekatan wilayah yang lebih implementatif tadi. Gitu. Nah, untuk itu ya KPI-nya harus dilakukan dengan pendekatan wilayah. Kita membangun wilayah tadi. Nomor satu tentunya, oke lah, itu bisa di switch ya untuk keseimbangan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Gitu. Nah, jadi masing-masing tadi secara kawasan itu ada target-target, ada visinya, ada misinya yang bisa diturunkan. Apakah target-target tadi dicapai di dalam wilayah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi? Di dalam kawasan ya, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata strategis pariwisata nasional. Kemudian di dalam wilayah pertumbuhan atau WPS, apakah keseimbangan tadi sudah terjadi antar kota-kota yang ada di dalam WPS tadi, antar pusat-pusat pertumbuhan yang ada di WPS tadi. Nah, ini dilakukan kontrol pada tingkat WPS masing-masing. Ya, 35 WPS kita yang ada, 34 yang utama yang di darat tadi ya, yang tambah satu yang memang perbatasan laut tadi. Kemudian dari situ secara pulau kita kontrol bagaimana antar WPS tadi, karena unit pulau itu memberikan potensi adanya interdependensi antar WPS yang tinggi. Tapi kalau WPS satu pulau otomatis ya ultimate satu pulau tadi ya. Oke, ada batasannya juga, biasanya pulau kecil ya. Misalnya di mana ya pulau kecil di satu WPS itu? Lombok ya, Lombok ya. Lombok kita bangun dengan Kute Mandalika dan dengan kita airportnya yang karena Mandalika sebagai sudah ada sirkuit sekarang, Pak? Ada sirkuit ya, salah satu yang memang untuk menarik tadi turis untuk datang ke sana. Nah, ini sebagai satu unit, tapi di pulau yang besar seperti tadi Kalimantan maupun Sumatera, antar WPS tadi interaksinya tinggi juga gitu. Sehingga potensi tadi perlu kita maksimalkan sinerginya antar WPS. Nah, itulah pulau tadi. Pulau itu bisa network of WPS. Ya. Jadi network of cities yang kawasan-kawasan yang skala besar ya, yang masing-masing di kawasan tadi di wilayah dibuat sebagai satu sistem yang organik yang akan tumbuh terus untuk sinerginya. Tapi di antara WPS sendiri di dalam satu pulau itu juga ada interdependensinya karena masih dalam satu pulau ya. Misalnya ya, kalau di Kalimantan itu sungainya kan menuju ke Barito itu ke Kalimantan Selatan, ada yang menuju ke Kalimantan Barat, ada yang menuju ke Kalimantan Tengah, yang ke bawah gitu ya. Jadi antara di tengah WPS sama di pinggir-pinggir pasti beda kan? Pasti beda. Nah, inilah yang di dalam pulau tadi sinerginya cukup potensi sinerginya cukup tinggi, dan ini yang keseimbangan antar wilayah tadi menjadi indikator yang juga penting. Jadi intinya KPI yang utama adalah tadi apakah KPI dalam arti di dalam pulau tadi keseimbangan antar wilayah, taruhlah ekonominya tadi sumbangan PDRB lah, mudah-mudahan lebih sederhana ya, itu sudah cukup seimbang, tapi tentunya proporsional sesuai potensinya ya. Kalau potensinya memang daya dukungnya rendah ya kita nggak bisa berlebihan. Bisa dengan teknologi tapi mahal lah gitu ya intinya ya gitu. Kemudian setelah itu seluruh Indonesia ya antar pulau tadi. Sekarang kalau misalnya di Papua dan Maluku itu masih kira-kira 2,5%, 80% di Jawa, Sumatera, artinya KPI itu harus kita lihat gimana menaikkan yang ini ya. Kemudian kita turunkan ke masing-masing, kita turunkan ke kawasan. Oh iya, berarti WPS antara Jayapura,
Merauke misalnya harus dipacu ya. Merauke menjadi pusat untuk pangan misalnya dikembangkan, Jayapuranya campuran untuk perkotaan, pusat pertumbuhan. Kemudian tadi dari Manowari ke Sorong gitu ya, Sorong. Nah, ada prioritisasi tetap di sana dan kita tentunya bagaimana memfasilitasi tadi karena prioritas yang ada di sana dan kita harapkan yang itu akan duluan menjadi hijau ya, hijau artinya berkembang lebih cepat dan dia akan menjadi magnet untuk yang lain-lain. Nah ini KPI pengawasan dalam arti pengendalian pengendalian lebih gitu. Tepatnya pengendalian ya, dan itu harus dilakukan tadi kalau menyangkut BPIW saya rasa itu salah satu dan yang penting. Sustain Pak ya, terus menerus ya, jangan berhenti pengendalian ini. Oh iya, pengendalian itu bagian dari perencanaan. Sebetulnya perencanaan ini yakin gak ini terimplementasi? Jangan tanda kutip macan kertas loh ya. Jadi implementasi tadi harus dilakukan dan untuk supaya implementasi kita bisa melihat tentunya pengendalian tadi penting. Gitu. Saya ingat waktu di tata ruang kita ada pengendalian pemanfaatan ruang gitu Pak ya. Waktu tata ruang ini mungkin lebih kepada pengendalian keterpaduan program mungkin gitu Pak ya, yang BPIW ini. Kan di PUPL kita ada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, pengendalian yang ketat, atau pengawasan yang ketat lah. Tapi kita artikan yang ketat supaya perencanaan tadi, masalahnya perencanaan ini kan lintas sektor. Ya, karena wilayah basisnya kawasan. Nah, untuk itu seperti whole of government tadi menjadi penting juga. Baik Pak Hermanto, mungkin terakhir Pak, ini ada juga isu-isu yang mengatakan bahwa pembangunan ini juga menimbulkan backwash effect katanya Pak. Jadi ada yang ngambil contoh seperti di Suramadu Pak. Jadi katanya orang Madura sejak bangun jembatan Suramadu ngopinya di Tunjungan Plaza sekarang Pak. Jadi ada backwash effect, malah Maduranya nggak berkembang, orang Maduranya malah menambah pertumbuhan kota Surabaya sehingga di sana mereka tetap tertinggal. Katanya ini backwash effect itu bagaimana Pak? Bapak cerita backwash? Ya backwash effect itu mungkin karena implementasinya ya. Kalau di dalam perencanaan tadi kan Bapak sudah hitung kan semuanya kan. Misalnya tadi Bapak menjadi contoh Suramadu ya. Suramadu pada saat kita membangun jembatan Suramadu, karena saya langsung terlibat waktu itu, kita melihat jangan sampai irigasi teknis di utara kita itu kita bangun habis-habisan sehingga lumbung pangan tadi bisa menjadi sangat berkurang signifikan. Kita melihat di Madura tadi yang relatif lah gitu ya, punya irigasi teknisnya belum seperti yang di Jawa Utara tadi, yang memang kita rancang untuk dibangun industri ya, industri dan pelabuhan dalam ya untuk mengatasi tantangan di Surabaya itu kan kalau kapal besar itu nggak bisa muat penuh ya karena kan draftnya kan nggak dalam kan gitu. Sehingga dulu di dalam kita merencanakan adalah membangun jembatan Suramadu, pelabuhan Tanjung Bumi dan kawasan yang seperti berikat gitu. Jadi kawasan yang semua diolah di situ bisa langsung ekspor maupun dari kita yang dibawa ke situ diolah. Jadi perencanaannya dulu tidak hanya jembatan Pak ya. Jadi kawasannya itu kawasan pertumbuhan di Madura. Ini yang belum terimplementasi. Ya. Jadi Bapak tadi memberikan ilustrasi ya itu sesuatu yang memang ya pusat pertumbuhannya belum. Tadi kawasan KPI-nya kawasan pengembangan KPS, kawasan pengembangan strategis di Tanjung Bumi dengan kawasan industri yang tadi. Ya, kalau itu dibangun kan orang tinggal di situ, pusat-pusatnya di situ. Akan tumbuh pusat baru. Tumbuh pusat baru. Kita kan membangun pusat-pusat baru. Tujuannya membangun pusat baru, infrastrukturnya apa yang dibangun di sana? Salah satunya sebetulnya jembatan Suramadu.
Ya. Supaya Jawa terhubungkan. Tapi ya boleh dikatakan Suramadu membawa manfaat banyak juga sekarang ini. Kalau kita perhatikan pendapatan mereka ya itu Madura cukup besar lah kenaikannya. Tapi belum seperti yang tadi memang kita rencanakan bahwa pusatnya sendiri itu di Madura. Paling enggak salah satunya di Tanjung Bumi tadi. Kemudian Surabayanya tentunya ada jalan lingkar radial, lingkar barat sekarang lumayan sudah berkembang ya, lingkar timur yang memang belum lah ya, lingkar timur tadi. Nah ini yang kalau ini semua terimplementasi tadi outcome impact-nya kan kita peroleh, dan mestinya masyarakat tanda kutip Madura kalau tadi Pak Rizky menekankan tadi itu akan otomatis terangkat ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Hermanto. Terima kasih. Ada pesan-pesan Pak dalam rangka ini PWPS ini, gimana ke depannya, harapan Bapak seperti apa Pak? Ya intinya bahwa kita mempunyai wilayah nasional seperti yang ada ini ya, ada carrying capacity lah, daya dukung daya tampungnya ya di seluruh wilayah ini. Kita di PUPR mendekati dengan pengembangan wilayah ya, seperti yang disampaikan Bapak Menteri ya, seperti tadi. Tentunya bagaimana itu diwujudkan, nomor satu yang penting juga sumber daya insani ya. Sumber daya insani ini ya teman-teman sekalian harus menjadi basis bahwa sumber daya insani tadi human capital. Ya, bukan hanya infrastrukturnya aja, bukan hanya investasinya saja, tapi sumber daya manusianya. Sehingga dalam hal ini ya kuasai tadi. Ya, kuasai knowledge-nya ya, pemahaman tadi, kuasai seluk-beluk prakteknya tadi ya, tadi ternyata tantangannya berat kan, tadi terakhir Suramadu dan lain-lain ya, gimana whole of government tadi dilakukan dan lain-lain ya, berarti kelembagaan, berarti dalam praktek ada elemen leadership ya, kepemimpinan ya, kemampuan komunikasi ya, interaksi di dalam teamwork yang ada, dan saya rasa ini penting ya, soft skill yang dimiliki ini bagi peserta-peserta yang ada di sini. Dan satu hal lagi tentunya kalau sekarang berakhlak ya, jadi ada etika ya. Ada knowledge dulu, diterapkan tadi dengan leadership yang tadi, yang soft skill tadi, dan ada etika, integritas yang memang tinggi, yang sedemikian rupa sehingga kita harapkan antara buat ini sumber daya insani kita ini mengupayakan tadi antara passionnya ya, dengan penugasan tadi, coba senangilah apa yang dilakukan tadi supaya menjadi passion juga, sehingga apa yang kita kerjakan ini juga memuaskan tadi kita, sehingga etik maupun praktek tadi bisa selaras, bisa berjalan proaktif, dan saya rasa ini roadmap menuju sumber daya insani yang handal ya, terutama ini Bapak Ibu sekalian dari PUPR ini, tapi tentunya juga yang terkait yang lain ya, mitranya dan lain-lain gitu. Dan sekali lagi bahwa perencanaan itu penting. Kita lihat perkotaan itu tantangannya semakin besar, kontribusinya meskipun luasannya nggak besar ya, areanya tadi ya, tentunya di bawah 10% lah, meskipun dia berkembang terus gitu secara nasional, tapi kontribusinya bisa sekarang aja 75% bisa tumbuh semakin besar lagi. Tetap
Pareto tadi menjadi pertimbangan, ya, sehingga perencanaan itu menjadi penting. Jadi rencanakan kota tadi dengan baik, gitu. Ya, rencanakan dengan baik. Implikasi base wash efek yang tadi disampaikan ini tuangkan di dalam WPS tadi, ya, dan diimplementasi ya supaya hinterland tadi nggak tertinggal terhadap tadi dalam aspek proporsionalnya sesuai carrying capacity-nya. Dan saya rasa itu titian menuju ke 2045. Ya, Indonesia maju, berdaulat, adil dan makmur. Ya. Terima kasih Pak Hermanto. Ya, terima kasih Pak Kapus. Ya, saya diberi kesempatan untuk berdialog dengan Bapak ini. Terima kasih banyak Pak. Jadi teman-teman peserta pelatihan ya, jadi ada katanya quote dari Cina. Jadi kalau umpamanya Anda gagal membuat perencanaan, berarti Anda merencanakan untuk gagal, katanya seperti itu. Quote yang bagus. Dan jangan lupa juga harus dikendalikan. Jadi pengendalian daripada implementasi program juga merupakan unsur yang sangat penting. Saya rasa demikian. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.